Kali ini kita akan belajar mengenai proses penataan plat terkait dengan nesting yang sudah kita buat ya. Mungkin kemarin baru saya perlihatkan sedikit gambar mengenai proses nesting. Nah, saat ini kita akan melihat contoh gambar nesting pada plat kapal. Nah, untuk nesting sendiri penataannya itu sebenarnya kita harus memaksimalkan space yang ada. Untuk acuannya sebenarnya itu saja. Jadi tidak ada constraint tertentu atau hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Ini saya ambilkan contoh. Ini ada perangkat lunak yang bisa membuat sebuah nesting gambar. Nah, sekali lagi, ketika membuat nesting yang harus kita pastikan itu yang pertama itu adalah ukuran plat ini ya. Jadi ukuran plat yang tersedia di pasar itu berapa? Jangan sampai kita membuat gambar nesting namun kita tidak mengetahui atau kita tidak tahu ukuran plat berapa yang akan kita potong. Karena ini akan ada kaitannya dengan penataan plat. Penataan plat yang sama maksud ini adalah penataan untuk lokasi-lokasi proses pemotongan ini. Nah, ini harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi plat yang kita beli. Karena ketika plat itu memanjang atau melebar atau misalkan ada dimensi-dimensi tertentu, maka kita harus memperhatikan letak posisi dari pemotongan ini ya. Ini adalah garis-garis. Nah, garis-garis inilah yang akan nantinya dipotong oleh mesin CNC. Nah, kalau dilihat di sini ada part-part kecil ya, diselipkan di bagian tengah, kemudian di bagian sini juga ada lagi part kecil diselipkan di bagian tengah. Sebenarnya ini untuk memaksimalkan dalam satu plat yang besar ini ya. Plat yang besar ini kira-kira jadinya nanti berapa jumlah plat yang dibutuhkan dan bisa semaksimal apa ya potongan-potongan ini dimasukkan ke dalam plat yang ada. Karena kalau kita natanya ngasal bisa jadi misalkan dari satu lembar plat ternyata harus membutuhkan plat lagi karena penataannya sembarangan, misalkan tidak memaksimalkan bagian-bagian yang kecil seperti ini. Nah, contoh lain, ini saya berikan contoh lain dari penggunaan atau desain dari penempatan plat. Nah, ini adalah contoh lain. Ini adalah gambar rencana pemotongan ya. Ini gambar rencana pemotongan. Terus kemudian ini adalah plat yang dimiliki. Nah, ini adalah plat yang dimiliki atau plat yang akan dibeli juga bisa. Dan yang di dalam sini ini adalah plat yang akan dihasilkan atau rencana potongan plat. Nah, bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini sangat memperhatikan eh, plat-plat sisa ya. Jangan sampai ada bagian yang tidak terpakai. Ini ada plat yang kecil diselipkan daerah sini. Ini bahkan di dalam lingkaran ini pun masih diberikan satu plat lagi. Namun yang seperti ini memang harus hati-hati ya. Kayak di dalam-dalam sini, ini kita harus jeli dalam memberikan urutan pemotongan. Nah, kalau dilihat ini adalah urutan pemotongan, jangan sampai yang terjadi adalah kita potong bagian yang luar dulu, baru memotong bagian yang dalam. Karena kalau yang terjadi seperti ini, maka plat tidak akan terpotong dengan optimal. Ini ya. Nah, di dalam sistem CNC sendiri ini harus diperhatikan. Nah, urutannya itu ada biasanya di bagian samping ya. Jadi harus diperhatikan, harus disimulasikan. Ini gambar-gambar kuning-kuning lajur ini adalah urutan pemotongan plat. Jadi di sini ada urutannya, nanti harus disimulasikan mana bagian yang akan dipotong lebih dahulu. Ini contoh lagi ya. Di sini jelas. Kalau di sini kita lihat yang harus dipotong itu
adalah bagian yang dalam. Ya, baru setelah ini dipotong, kemudian ini dipotong, baru bagian yang luar. Ini yang harus diperhatikan saat memotong. Kemudian ini saya berikan gambar lain. Ini adalah salah satu contoh gambar lain ya, terkait dengan proses pemotongan. Nah, ini harus terlihat mana bagian yang dipotong dan penggunaan space semaksimal mungkin. Ini adalah platnya ya, yang bagian luar ini. Bagian luar ini adalah plat. Nah, bagian dalam ini adalah bagian yang akan dilakukan proses pemotongan. Ya. Nah, ini ditata sedemikian rupa. Ini kalau kita zoom bisa kayak. Kalau kita zoom ini bagian yang terkecil pun dimanfaatkan. Jadi jangan sampai ada bagian yang lebar seperti ini dan tidak termanfaatkan. Nah, untuk contoh skala kecil, ini juga ada contoh skala kecil dalam pembuatan kapal. Ini kapal RC ya, ini ya. Sebentar. Oke. Dalam pembuatan kapal RC ini ini ya. Ini harus ditata sama sedetail mungkin dan sesedikit mungkin bagian yang dibuang. Nah, ini mungkin kalau kita bisa review sedikit ya. Bagian yang kecil seperti ini harusnya bisa kita pindah ke bagian sini. Ini juga yang seperti ini bisa kita pindah jika memungkinkan ke bagian sini. Bagian ini kalau memang memungkinkan pindah ke bagian sini, bagian bawah, dan untuk part-part yang kecil, ya mungkin penataannya ini ya. Ini kalau memang bisa memungkinkan ditata lagi, ditata ulang. Jadi akhirnya nanti dari selembar plat seperti ini ya. Kalau awalnya itu satu bagian ini digunakan semua, nah ke depan itu harapannya tidak semua bagian itu digunakan. Jadi dari seluruh bagian, ini ya, mungkin nanti hanya digunakan separuh. Nah, separuh ini bisa digunakan untuk pembuatan plat-plat yang lain. Kenapa hari ini penting? Ini agar kita mendapatkan efisiensi ya, efisiensi dari penggunaan plat yang maksimal. Ini adalah salah satu contoh aplikasi nesting dan yang memang intinya di sini itu adalah penataan. Ini kalau dilihat sudah ditata sedemikian rupa ya. Namun kalau kita perhatikan lagi masih ada space-space di sini menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin masih kita optimalkan lagi penataannya sehingga bisa digunakan secara maksimal. Ini adalah salah satu contoh hasil ketika kita melakukan penataan ulang pada rencana kamar nesting. Nah, jika kita perhatikan di sini, jika kita tata ulang ya, ternyata masih ada space yang cukup banyak dan space ini bisa digunakan untuk part yang lain. Nah, apalagi dalam dunia perkapalan ya, jika ini adalah plat besi, maka ini bisa dimanfaatkan untuk membuat part atau bagian yang lain. Ini kalau ini adalah desain pertama, nah ini adalah desain penataan kedua. Memang di sini yang perlu kita perlukan adalah kejelian ya, sekali lagi kejelian dalam menata. Ini seperti awalnya di posisinya di ujung harus ditaruh di tengah. Nah, kemudian bagian-bagian kecil seperti ini harus kita tata lagi agar supaya peletakannya benar-benar optimal sehingga space yang ada itu bisa termanfaatkan. Nah, ini contohnya
terdapat space yang bisa kita manfaatkan dari gambar yang awalnya kalau kita lihat ya sudah tidak ada lagi space, tapi ternyata ada space yang cukup lebar yang bisa kita manfaatkan. Demikian penjelasan terkait dengan penataan plot pada gambar nesting.